1 miliar ya, kita kurungan 1 tahun sama uang pengganti 210 miliar. Yang itu perhitungannya tadi kalau dilihat ya, itu atas dasar hitungan 420 miliar yang pengumpulan dana CSR kayak dibagi 2 sama Helena. Cuma juga di dalam tuntutannya berkaitan dengan nilai angka tadi itu 420 miliar pun jaksa juga nggak yakin. Kenapa? Karena jaksa tidak punya hitungan yang pasti. Dalam fakta persidangan bahwa angka 30 juta dolar atau 420 miliar itu atas dasar keterangan dari saksi Helena yang dipaksa untuk ngomong 30 juta dolar. Jadi itu disimpulkan lalu kemudian dipindah dalam bentuk itu fakta persidangannya, silakan dibuka aja fakta persidangannya, dan Helena bilang saya akan dipaksa jadi berapa nilainya, jadi berapa juga akhirnya dibuat kira-kira. Jadi perhitungannya pun jadinya kira-kira. Lalu kalau juga diperhatikan masalah perbuatan melawan hukumnya ya, itu tidak ada rangkaian yang jelas berkaitan dengan rangkaian perbuatan sama melawan hukum, dan berkaitan dengan HPP 700 itu sudah dibantah dalam persidangan. HPP-nya itu bahkan saksi Alwin dan saksi Emil pun mengatakan 6.300 HPP. Jadi kalau misalkan itu 4.000 malah sebenarnya itu menghemat 2.300. Jadi bukan rugi ya. Terus kalau dibilang tadi ada penghasilan dari PTT ya. Jadi cuma dibilang bahwa itu adalah pengeluaran dari PT Timah, tetapi tidak diperhitungkan kemudian tentang penghasilan dari PT Timah dari hasil penjualan tim. Dan itu juga ditanyakan pada waktu BPKP tidak menghitung penghasilan. Padahal kan kalau bodoh-bodohannya orang akunting itu ya, yang namanya akuntansi itu, hitung buku itu nggak cuma duit keluar, juga duit masuk, lalu diperhitungkan lalu di balance. Hasilnya itu makanya gitu. Lagi-lagi ada kerugian ekologi, kerugian lingkungan, yang itu juga sifatnya tidak pasti. Ya. Ahli lingkungan, ahli ekologi juga sudah mengatakan. Lalu program kerjasama itu adalah sifatnya perdata dan tentang apa yang dinyatakan Suranto Bani membeli biji timah itu nggak pernah ada dalam fakta persidangan. Tadi juga disebutin ada ahli Novian yang disebutin nggak pernah ada tadi persidangan. Terus lagi-lagi kita kalau mau lihat ya, pada satu sisi dia bilang bahwa ini perbuatan melawan hukum material. Tapi di sisi lain dia menyebutkan tentang formil undang-undang, yang itu adalah undang-undang lingkungan, undang-undang pertambangan, di mana dalam pasal 14 undang-undang korupsi, ketentuan undang-undang itu harus menyatakan bahwa terhadap hal ini bisa dipidana korupsi. Jadi dalam hal ini konstruksi yang salah. Ya, jadi konstruksi melawan hukumnya salah. Ya, itu yang nanti sebenarnya di fakta persidangan itu sudah disampaikan oleh ahli. Dan itu berkaitan dengan good mining practice ya, kaidah teknik pertambangan, konservasi, keselamatan itu kan juga harus dilakukan assessment ya oleh kehutanan pertambangan. Lalu disampaikan juga tentang tidak berdasarkan kebutuhan oleh FS, RKAP dan seterusnya. Ini semua nggak ada di laporan BPKP dan kita sampai sekarang nggak pernah dapat tuh laporan BPKP ya. Jadi secara bukti yang nyata kita nggak pernah tahu bagaimana cara menghitung BPKP, bagaimana cara menghitung Bambang Hero yang kemudian itu dijadikan sebagai alat bukti tulis ya, dalam 182. Jadi kenapa kok nggak mau dikasih hasil perhitungannya? Takut ketahuan salahnya. Karena kalau kita baca lagi dalam teorinya juga itu banyak yang nggak sesuai dengan teori terhadap Adamowicz ya. Kalau yang dia pakai itu adalah ahlinya itu Adamowicz dari Kanada, tapi saya salah pelajari juga nggak jalan juga teori Adamowicz. Sebutan dengan orang yang mewakili RBT memiliki mampu itu juga nggak pernah ada dalam fakta persidangan ya, dan itu fakta juga
membuktikan bahwa itu nggak ada dia ada dalam dari akta. Resume keterangan dibuat oleh GBIPB, keterangan oleh Bang Hero, dan semuanya itu sebagai alat bukti terus harusnya juga merujuk pada 187 KUHP. Kita bertanya apakah itu dibuat atas dasar sumpah jabatan apa enggak? Ya, jadi nggak bisa langsung diambil bukti surat sumpah jabatan mana. Tapi kita nggak pernah dikasih tentang surat itu dan bagaimana sumpah jabatan itu dilakukan. Jadi kita nggak bisa melakukan verifikasi lebih jauh dan kemudian itu tiba-tiba ditarik dijadikan bukti. Saya rasa itu beberapa hal berkaitan dengan beberapa bukti tadi, barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan. Banyak sekali fakta persidangan yang dikesampingkan ya, tentang perolehan harta, lalu itu bagaimana itu sama sekali dikesampingkan, dan itu semua juga kita melihat satu hal yang mengesampingkan atau tidak mengindahkan fakta-fakta persidangan. Kita berharap bahwa waktu nanti akan memperhatikan ini, dan kalau kita bicara tentang teori penguasaan negara, maka penguasaan negara itu bukan milik negara. Ya, jadi kalau ada tadi dikutip ahli bahwa ini dengan penguasaan negara, maka negara memiliki, ya itu ahlinya suruh belajar lagi. Ya. Karena penguasaan negara itu maknanya melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, ya, melakukan pengelolaan, melakukan pengawasan. Nah itu arti daripada hak milik negara, ya itu kan teorinya teori dari negara yang juga kita bisa lihat bagaimana Rehelling, Tuzi, terus Besturen, dan itu semua bukan artinya hak milik negara. Jadi beda antara menguasai negara dan kemudian apa sih Pak langkah ke depan dari pihak kuasa hukum atau mungkin langkah-langkah ke depan itu setelah ada di ini Pak? Yang pasti kita akan ngajuin pledoi Kapan mungkin ada minggu depan kan sesuai dengan jadwal. Bang, lagi lah pembacaan aliran dana sudah menghilang. Aliran dana yang disebutkan dari asistennya. Itu kan fakta persidangan udah jelas bahwa itu kan digunakan untuk kepentingan sehari-hari dan itu memang sudah dinyatakan. Tapi kan kita semuanya didasarkan pada satu asumsi dan halusinasi ya. Padahal buktinya juga udah jelas. Itu akan bisa juga apa akan dijadikan bukti persidangan segala macam? Kan udah tadi dilakukan ya bukunya dan sebagainya. Yang kasihan ya kalau itu diblokir rekening anak, ya memang itu terbukti bahwa itu ada kontraknya, ada itu diberikan, itu kan sama sekali, dan itu sama sekali nggak ada hasil audit berkaitan dengan hal itu. Itu yang kita pertanyakan, itu dasarnya apa bikin itu, selalu angkanya ada itu semua, dari dasarnya apa, auditnya nggak ada. Padahal kan juga hasilnya hasil auditnya. Ya kan dia beberapa kali terhadap tudarnya juga geleng-geleng kepala ya, karena dia nggak ngerti kenapa. Artinya Harvey keberatan dengan tuntutan 12 tahun apa gimana mungkin Bang? Yumin pasti orang keberatan. Soal dituduh suatu hal yang nggak jelas ya, bahwa ini yang disebut sebagai apa? Jadi kalau kata ada itu kalau hukum tanpa kekuasaan akan dihukum. Ya. Tapi kalau kekuasaan tanpa hukum, ya itulah yang menjadi namanya masa kekuasaan belaka. apa banyak masyarakat yang akhirnya menilai bahwa harusnya adalah kambing hitam dari kerugian Ya penilaian masyarakat saya nggak bisa balik nilai lagi ya, itu biarkan masyarakat yang menilai, dan juga keterangan di sini juga disampaikan tentang bagaimana masyarakat menderita ya, laporan BPS pasca penegakan hukum ini justru pertumbuhan ekonomi minus 1,20, ya bahkan PDRB itu menurun 17%, tinggal berapa persen itu masyarakat Bangka dari sana ya, dikira naik. Nah itu data BPS, kalian boleh buka data BPS 2024, itu semua dibuka dengan jelas, dan saya membaca laporan BPS yang saya sampaikan.